Silakan dulu, yuk kita berdoa. Shalom. Shalom. Ya. Pagi hari ini kita mau belajar. Ya. Kemarin saya juga berbicara dengan di dalam persekutuan doa di Bandung. Keadaan sekarang tidak baik. Dalam saya bekerja, berdagang, semua mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Nah, firman Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kedua kali, memang dunia semakin tidak baik. Amin. Ya, segala persoalan Tuhan izinkan di dalam kehidupan ini, sekalipun itu tidak baik. Karena satu tujuan Tuhan. Tuhan mau melihat adakah iman di bumi. Apakah dengan kondisi yang tidak baik, ya keadaan yang tidak baik, iman kita berubah atau tidak? Apakah dengan kondisi dan keadaan yang tidak baik, apakah pengharapan kita berubah? Yang tadinya kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada mungkin orang lain. Kita berharap kepada jalan yang lain. Bahkan kita berharap kepada orang pintar. Situasi keadaan yang tidak baik yang Tuhan izinkan. Ini dunia punya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Tuhan. Amin. Ya. Dan kita percaya lagu tadi, kita punya Bapa yang baik. Tuhan izinkan kenapa? Apakah dengan keadaan kondisi yang tidak baik, apakah kasih kita berubah? Ya, porsinya kita mengasihi Tuhan dan sesama berubah atau tidak? Ada iman, ada pengharapan dan kasih. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Disakiti pacar, disakiti suami, disakiti istri. Ini juga semua Tuhan izinkan. Apakah engkau punya buah-buah roh? Apakah engkau punya tetap beriman? Ataukah engkau tetap punya pengharapan bahwa pasti suatu saat Tuhan jamah suami saya dan dia pasti berubah. Nah, orang yang istri-istri yang punya pengharapan seperti itu, dia akan berdoa dan menangis untuk suami. Amin. Ya, istri saya aja berdoa untuk saya 8 tahun. Ya, coba dia berhenti 7 tahun 11 bulan 29 hari, nggak tobat saya. Ya, tobatnya di tahun ke-8 saya. Ya, amin. Kita percaya Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan turut bekerja. Ngomong sama supplier, ngomong sama sales, semua aspek kehidupan, bisnis apapun sedang tidak baik-baik saja. Nah, apakah kita goyah? Apakah kita khawatir? Pertanyaannya, apakah iman kita luntur? Apakah pengharapan kita luntur? Aduh, Tuhan kan kerjanya agak lambat, betul ya Pak ya? Ya, betul kan? Nanti kalau sudah kepepet baru pertolongan Tuhan, ya tepat pada waktunya. Memang ya. Cuman kadang-kadang Tuhan menguji kita ini sabar nggak? Tetap kita beriman nggak? Firman Tuhan mengatakan, sampai kapan kita beriman? Sampai mujizat terjadi. Kalau kita berdoa baru sekali 2 kali belum ada mujizat, setahun 2 tahun belum mujizat, koreksi, introspeksi diri kita. Kenapa? Amin. Ya, kenapa 40 tahun berdoa tapi Tuhan belum jawab? Kenapa? Tuhan kita, tadi kita bilang, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak pernah menunda-nunda rencana yang baik dalam hidup setiap anak-anaknya. Yang bikin lama bukan Tuhan, bukan Bapa kita. Yang bikin lama adalah kita sendiri. Gak mau diproses dengan cepat, berontak. Makanya
Ya, kalau sedang diizinkan Tuhan proses itu, serahkan, berserah aja kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau betul seperti apa. Ya, kemarin juga makanya saya bilang begini, saat kita kan ada lagunya tuh, saat kita angkat tangan, Tuhan turun. Kalau kita belum angkat tangan, katanya lu masih mengandalkan kekuatan lu sendiri, lu masih pakai jalan lu sendiri, pakai pikiran lu sendiri. Sok, kata Tuhan. Ayo. Dia berdoa, tapi kelakuannya beda. Ya Tuhan, saya serahkan masalah saya ke dalam tangan-Mu. Ya, Tuhan baru mau bekerja, dia pegang lagi, tarik lagi itu persoalan. Dia mau selesaikan sendiri. Ya kata saya, ya sama, lu dulu lah. Tapi kalau sudah mentok baru cari Tuhan. Kita angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Amin. Ya, dan kita percaya. Ya, dalam kondisi sulit seperti ini, pastikan punya planning, benar nggak? Kalau nggak punya planning, kata orang Cina, lu nggak ada polo, lu udah tau susah begini, lu nggak ada polo, lu nggak bisa mikir. Pastikan kita mikir bagaimana supaya bisnis kita berhasil. Kita berpikir bagaimana suami saya bisa bertobat, istri saya bertobat. Kita berpikir, kita punya planning A, B, C dan sampai Z. Tapi saya mau ingatkan di akhir zaman seperti ini, jangan engkau bersandar kepada pengertian. Jangan engkau bersandar kepada kepandaianmu. Jangan engkau bersandar kepada manusia. Jangan engkau bersandar kepada hartamu. Kalau Tuhan izinkan, hartamu bisa habis dalam sekejap. Karena engkau salah jalan, karena salah rencana, salah bertindak, bisa habis dalam sekejap. Amin. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya kita memiliki Bapa yang baik. Dia Allah yang merencanakan yang terbaik untuk kita. Amin. Boleh manusia punya rencana. Coba kita kasih ayatnya dulu lah. Amsal 19 ayat 21. Banyak manusia berencana sekarang. Saya banyak ketemu orang berduit aja, punya duit lu, dia bingung lu sekarang. Apalagi kita yang nggak punya uang, betul ya? Ya, punya sih ya, misal ya, tapi dikit. Ya, ini orang berduit, duitnya bukan lagi jut-jut, bukan lagi ratusan jut, bukan lagi M-an, tapi T. Dia punya planning begini mentok, Kenapa? Karena situasi keadaan nggak memungkinkan dia untuk berinvestasi lagi. Situasi keadaan ini dia takut untuk berinvestasi. Punya duit banyak, akhirnya apa? Daripada duit ini bingung, dia lunasin utang-utang di bank dia. Sekarang dia nggak punya utang dan duitnya ada T. Makanya banyak orang pintar, banyak orang berduit, tapi sekarang dia juga bingung. Mau planning apapun dia bingung. Amin. Ya, lebih baik kayak kita duitnya sedikit, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu Tuhan, ya. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita udah gak berhak lagi terhadap rancangan pun, rencana kita pun, kita sebetulnya gak bisa. Karena semua ini sudah dibayar lunas. Lu gak boleh punya planning. Kalau ngomong kasar lah, ya, budak itu gak boleh punya planning. Dia hanya berjalan sesuai dengan planning majikannya. Itu budak. Nah, kita ini dulu budak dosa yang sudah dibeli oleh Yesus. Nah, sekarang kita budak Yesus, sudah dibayar lunas. Untung Yesus nggak menganggap kita budak, kita dianggap anak. Tapi yang benar adalah begini, seorang anak boleh punya, tapi biarlah keputusan bapaknya yang jadi. Kenapa? Keputusan bapak adalah pasti keputusan yang terbaik untuk anak itu. Saya kan juga punya anak belum? Punya 2 kan?
Kamu pasti, kalau kan ini Bapak yang baik, betul nggak? Betul? Betul nggak? Bapak di dunia aja tahu yang memberikan yang terbaik kok untuk anak-anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Kamu pasti akan memberikan rencana masa depan yang terbaik untuk anak-anak. Walaupun kamu harus berjuang mati-matian, betul nggak? Apalagi Bapak kita di surga. Ya, anak boleh punya planning, kita boleh punya rancangan di dalam hati manusia, tetapi biarlah keputusan Tuhan yang terlaksana. Amin. Rancangan-rencana kita suatu saat kayak zaman sekarang ini bisa mentok kok. Mentok, ya. Tapi kalau rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, rancangan Tuhan tidak terpengaruhi dengan keadaan. Sebab dia adalah Allah yang ajaib. Amin. Sekalipun tidak ada jalan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan rancangan Tuhan di dalam diri setiap manusia sejak dari dalam kandungan, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Nah, kalau itu yang kita imani, harusnya kita nggak usah khawatir, takut dalam hidup ini, sekalipun zaman susah. Amin. Karena kita punya Bapa yang baik dan Dia pasti akan merancangkan yang terbaik untuk kita. Pegang janji Tuhan. Akhir-akhir zaman seperti ini, pegang janji Tuhan. Planning boleh, tapi ikut sertakan Tuhan dalam setiap planning dan rencana kita. Amin. Ya, saya juga punya rencana, bukan nggak punya rencana. Ya, saya pengen punya rencana, pengen ini ya nggak, sama ya nggak tadi ya Januari ya koordinator kita sama istrinya pengantin baru, dia kan pasti punya rencana, punya planning. Amin ya. Tapi biarlah rancangan itu ya, kita bawa rancangan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, bukan rancangan kita manusia. Ya, firman Tuhan mengatakan banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana di dalam setiap kehidupan, yang menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Amin. Ya, kita lihat, coba buka Yeremia 21. Yeremia 21. Coba, ada yang bisa bantu nggak? Ayat 11. 29 berarti ya. Ayat 2, Yeremia 29 ayat 11 coba. Misalnya dapat? Coba. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebab aku Tuhan Bapa kita yang baik itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita sejak dalam kandungan. Ya, firman Tuhan mengatakan sejak dalam kandungan kita belum lahir pun Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan rancangan apa yang padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa yang dicari orang dalam dunia ini? Betul? Apa yang dicari orang? Jangan bicara kerohanian lah, ini kan dalam dunia itu enggak duit Pak, enggak, tapi butuh duit sih Pak, gitu ya. Jujur aja, apa yang dicari orang di dunia ini? Duit. Makanya dia menghalalkan segala cara untuk cari duit. Kenapa? Karena dia berpikir kalau dia banyak duit, dia punya damai sejahtera. Betul nggak? Orang susah, dikasih gitu kali ya. Orang susah ujung-ujungnya karena kurang duit. Inilah pola pikir iblis ini sebetulnya. Padahal kita nggak percaya 1 Korintus 8 ayat 6. Hal kerajaan surga bukan bicara duit,
memperoleh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Tapi kebanyakan manusia, ya, wah kan rancangan Tuhan damai sejahtera. Tapi kalau nggak ada duit nggak damai Tuhan. Kalau banyak duit, wah damai sejahtera, happy, benar-benar, ya. Mau beli Rolls Royce, mobil apapun bisa, betul? Kemarin ada yang beli kan mobil Mitsubishi Expander. Dia punya duit senang beli Expander, ya. Betul nggak? Sukacita naik Expander. Sampai lupa daratan, itu showroom mobil mewah dihajar sama dia. Yang dihajar berapa mobilnya? 9M. Dikalkulasiin kerugian tuh showroom untuk mobil itu 5,9 miliar. Nggak tahu asuransi ganti nggak? Kalau nggak ganti, apa sih orang bisa beli Expander? Benar nggak? Ya, akhirnya mesti jual seluruhnya, mungkin bahkan nggak cukup kali untuk ganti kerugian 5,9 miliar. Makanya jangan berpegang kepada sesuatu yang tidak kekal. Lu punya duit berapapun, kalau Tuhan izinkan habis dalam sekejap. Sekejap nggak? Cuman hitungan detik dia salah belok. Amin? Ya? Nah, orang berpikir kalau banyak duit damai, happy, mau keluar negeri, betul nggak? Mau jalan-jalan keliling dunia, betul nggak? Hah? Dia berpikir bahwa dengan adanya duit banyak, dia akan damai sejahtera, dia ada sukacita. Apesnya dia bisa pergi ke Amerika, keliling Eropa, pas ada di Rusia, kena rudal dia mati. Apa yang mau dibanggakan? Amin. Sebentar ada, sebentar juga tiada. Begitu juga dengan kehidupan kita. Amin. Hari ini kita duduk di kursi, pulang dari sini besok mati juga. Tuhan yang memiliki. Lagu pertama kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Amin. Kalau mati seneng gak? Tuh, ada yang ngomong kagak. Kalau mati seneng gak? Senang. Kenapa senang? Masuk surga. Masuk surga ini bener gak? Masuk surga nih ya? Ya, saya bukan hakimnya. Ya, kamu bukan hakimnya. Yang hakimnya Yesus. Masuk surga gak? Kan gitu ya. Kenapa manusia lahir, bayi lahir selalu nangis? Nggak nangis pun ditendang sama mamanya, pantatnya, bener nggak? Kenapa dia nangis? Apes gua lahir di dunia yang penuh dengan masalah, ya. Apes. Makanya dulu ada orang India, pengacara, bapaknya pengacara, dia tuntut bapaknya. Kenapa lu lahirin gua? Ini kan orang gila nih. Ya, nggak tahu kasusnya gimana sekarang. Dia tuntut bapak emaknya. Kenapa nggak kita izin sama gua, kata dia. Gua mau nggak dilahirin dalam dunia seperti ini. Karena dunia ini adalah proses kita untuk balik ke rumah bapak supaya kita jadi sempurna. Amin. Jalanin hidup ini. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan. Amin. Itu rancangan Tuhan. Kita imani ini aja, selesai. Hidup ini pasti memiliki damai sejahtera. Sukacita, jalanin hidup ini apapun yang terjadi. Amin. Nah, makanya orang-orang dunia berpikir kan begitu. Duit, gara-gara alam juga bikin lagu yang kayak begitu. Amin. Nah, orang-orang benar hidup karena iman percaya. Orang benar hidup karena iman, bukan karena logika atau keadaan. Tidak dipengaruhi
dipengaruhi dengan keadaan di sekitar kita. Apapun tidak dipengaruhi. Karena orang beriman dia hanya percaya kepada Bapaknya, bahwa Bapaknya adalah Bapa yang baik. Dan setiap rancangan janji Tuhan pasti dia akan genapi. Amin. Rancangan firman Tuhan adalah damai sejahtera buat kita. Rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Itu rancangan Tuhan. Kalau rancangan kita belum tentu menjamin ini. Amin. Kita punya rencana menjadi orang kaya, supaya nanti kita punya damai sejahtera. Itu rancangan kita, bukan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, nanti kita akan kaya tetapi tidak memiliki damai sejahtera. Ngerti ya? Kita punya planning, kita harus kaya. Anak-anak muda yang belum kawin yang mana? Siapa yang belum kawin? Ngaku lah. Jomblo juga nggak apa-apa. Kenapa sih? Anak-anak muda yang belum married mana? 1. Nah, 2. Ah, nggak ngaku nih. Oh udah. Sekarang saya tanya, ya, kalau nanti mau married, mau dapat pasangan yang apa? Kalau perempuan teriak pengennya gimana? Kan ini rancangan ya, rencana ya, planning. Pak Hendy, kalau saya nanti mau punya calon suami, punya suami ya, yang ganteng, kayak artis Korea. Saya kasih tahu artis Korea, ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng. Kalau ngelahirin tetap pesek. Kenapa? Karena artis Korea banyakannya yang dioperasi. Kamu menikah dengan artis Korea kelihatan mancung ganteng terus berharap anaknya begitu. Kalau dia aslinya pesek, keluarnya tetap pesek. Ya? Nah, benar nggak dia? Pengen apa? Planning rencananya. Dia nggak nyertai Tuhan, ya nggak nyertai Tuhan, ya. Dia planning. Pak Hendy, saya kalau punya suami pengen yang ganteng, tapi bukan yang ganteng yang palsu ya, ganteng. Habis itu yang apa? Kan orang bilang begini, makan tuh ganteng. Kalau nggak ada duitnya juga percuma, ya. Gara-gara nyanyi sih, setikar berdua, sepiring berdua, ayo aja yang penting cinta, makan lu cinta, ya. Apa zaman sekarang nggak ada yang kayak begitu, ya nggak? Betul? Yang ganteng, yang abis itu yang anak sematawayang, betul? Betul? Bapaknya udah tua, sakit-sakitan. Kalau bisa, abis gua married, bapaknya mati. Jadi warisan turun ke suami saya, otomatis ke diri saya. Betul? Itu planning loh. Betul gak? Kenapa? Karena sebagai manusia pun kita akan planning hidup kita, masa depan kita pasti minta yang terbaik. Betul gak? Kita planning masa depan kita pasti yang terbaik. Kalau Tuhan pasti yang terbaik. Dia pasti dinapi. Kadang kita planning begitu terhadap diri kita. Yang terbaik seperti itu Pak ini. Ganteng, kaya, anak sematawayang, bapaknya yang udah mau meninggal, supaya cepat tuh turunnya, ya, duit-duitnya itu ya. Dan kalau bisa Pak ini, biasanya yang takut akan Tuhan biasanya nomor belakang. Singkat cerita dia dapet tuh yang ganteng, yang kaya. Wih, bapaknya sebentar lagi mati. Kelihatan udah stroke nih, jalan udah susah, bakal mati gitu. Umur di tangan Tuhan. Kita mati duluan. Punya suami ganteng, banyak dilirik orang. Kalau jalan kita ngurut dada, stres, betul nggak? Hah? Punya suami sedikit gede, digodain di mall, dia nengok, dia senyum. Aduh, menderita. Akhirnya punya pengharapan, kan gitu kan, memberikan harapan. Tetap punya harapan, punya iman. Betul? Ya? Demi nanti warisan turun, saya tetap memikul salib.
Sampai kita dipanggil Tuhan, ternyata bapaknya belum meninggal, anaknya juga tetap ganjil. Akhirnya planning yang kita planning, rancangan yang kita rancang terhadap hidup kita, masa depan kita, akhirnya penuh dengan kesengsaraan yang luar biasa. Amin. Karena kita nggak sertai Tuhan. Coba kita buka Yakobus 4. Makanya boleh Tuhan nego sama Tuhan. Tuhan pengen lu punya nanti calon suami yang kaya Tuhan ya, yang ganteng. Tapi paling penting Tuhan, dia yang takut akan Engkau Tuhan. Kenapa? Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati. Amin. Jadi pilih calon suami atau istri adalah orang yang takut akan Tuhan. Kaya urusan belakang, ya, uang gak dibawa mati, ya, tetapi orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, pasti akan Tuhan pelihara dengan baik. Amin. Ya, Yakobus 4. Coba ayat 13. Ini judulnya apa? Jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Amin. Jangan ikut sertakan Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, saya pengen punya rumah nih. Kalau jauh susah loh Tuhan. Nanti kalau saya habis doa malam, kalau pulang nanti kalau dijegat sama begal gimana Tuhan? Boleh aja kita ngomong, Tuhan kalau boleh Tuhan gantiin yang dekat-dekat supaya saya bisa melayani dengan full untuk Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan pasti Tuhan kasih planning yang terbaik. Amin. Ya, boleh rancangan kita, tapi firman Tuhan mengatakan, ya, judulnya ada jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Firman Tuhan mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, dapat untung. Planningnya ya. Gue mau pindah nih. Ya, kayaknya di Tangerang udah susah. Ya, gue mau pindah. Kayaknya kalau di gereja GBI Agape kayaknya udah kurang bagus. Gue mau pindah gereja lah. Ya, ini planning. Ya, kalau di Agape kayaknya gue gak dapat firman yang bagus, penderitaan juga gitu-gitu aja. Ya, gereja juga gitu, musiknya cuma begitu, gereja kecil udah mau dijual lagi. Ada pelang, ya, gue mau cari. Ya, makanya saya bilang urusan itu mau dijual atau enggak, itu ruko ya. Ini kan bangunan ini terdiri dari 2 bangunan, yaitu ruko dan gereja. Ruko punya siapa? Punya Palim, dia tinggal di Australia. Gereja ini punya siapa? Punya Tuhan. Lo kok lu kepo ya? Hah? Kok lu kepengaruh sih? Terserah Palim, dia mau jual ya urusan dia dong. Ya. Terus gimana gereja? Ya urusan Tuhan, orang ini gereja Tuhan. Bagian kita cuma taat dan setia dalam pelayanan. Amin. Gak usah pengaruh dengan begitu, terserah. Ya. Nah, kita bicara hari ini, ya, atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Ya, di sini sudah kagak bagus, saya mau tinggal di sana, berdagang supaya dapat untung. Planning. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kok kamu bisa yakin? Kenapa? Karena setiap manusia pun pasti dia akan merencanakan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi masalahnya, itu ada rancangan yang terbaik, pasti atau tidak. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak rancangan di dalam hati manusia, tetapi biarlah rancangan Tuhan yang terjadi. Menurut kita baik pindah ke kota Anu. Menurut kita, tapi belum tentu baik menurut rancangan Tuhan. Stay aja, taat aja. Kalau Tuhan suruh kiri-kiri, kanan-kanan, maju-maju, berhenti-berhenti. Ya, hidup ini sama seperti uang, sebentar ada, sebentar lenyap. Ya, kenapa kita mesti pikirin? Ya, apakah dengan kekhawatiran kita timbul, kita menambahkan saja jalan dalam hidup kita?
Apakah dengan kekhawatiran kita terus beres masalah keuangan kita? Beres persoalan hidup kita? Beres persoalan rumah tangga kita? Kan enggak. Belajar, angkat tangan di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Amin. Dia yang merancangkan yang terbaik untuk kita. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Tuhan, kalau boleh nih Tuhan, kalau Engkau menghendaki, nanti calon suami saya yang ganteng ya Tuhan ya. Kalau Engkau menghendaki Tuhan, ya nanti calon suami saya yang kaya ya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kalau bisa Tuhan sudah ganteng kaya, kalau bisa anak semata wayang Tuhan. Ya, udah ngomong lagi, ya kan suruh doanya begitu. Jika Tuhan menghendaki, ya Tuhan kalau bisa dinambah Tuhan ya, kalau bisa yang bapaknya udah penyakitan, yang sebentar lagi meninggal. Ya, kata Tuhan lagi doa begitu, hajar motor, jubrok ya. Kita berdoa minta yang terbaik, bukan yang terbaik bagi kita, terbaik menurut Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik bagi kita. Amin. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu bermegahkan diri dan congkakmu, dan segala kemegahan yang demikian adalah sama. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bahwa bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Coba kembali ke ayat tadi yang awal 14. Hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Planning, betul? Kenapa dia mau pergi dari kota itu ke kota Anu? Karena dia pasti percaya di kota yang sekarang mungkin kurang bagus keadaan dia, sehingga dia berencana di Tangerang kurang bagus, gue mesti pindah ke Bandung. Ya, gue dagang di Bandung, dagang bakso kurang laku karena di Bandung musim kemarau terus panas. Kayaknya kalau bakso cocoknya di daerah dingin, betul nggak? Gue dagang di Bandung kayaknya bisa dapat banyak untung. Orang Bandung juga sama, dagang es krim di Bandung nggak laku, musim dingin mana nggak laku es krim, betul? Gue mesti dagang di Tangerang, ya musim panas orang kan pasti haus. Itu planning kita. Tapi lihat kenyataannya, tukang bakso di Tangerang laku nggak? Catatan si Boy aja sebelah jual bakso laku. Sampai teman saya bersekutuan kalau ke Tangerang, tolong dong titip ya bakso si Boy. Ada nggak yang jual es krim di Bandung laku? Banyak. Nah bukan itu planningnya, asal dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Amin. Nah, ini kan sama. Di kota yang sekarang tidak baik, dia mesti pindah ke kota Anu. Dia mau dagang di sana, tinggal setahun, dan dia pasti dapat banyak untung. Ya, saya kasih kesaksian. Kesaksian dari mana? Coba kita buka Keluaran Kejadian 26. Kan firman Tuhan banyak kesaksian di sana. Kita lihat kesaksian, ya, yang dalam kondisi kekeringan, kelaparan, yang dalam keadaan tidak baik, dia mau seperti ini, seperti Yakobus 4 ayat 13. Tapi kita belajar apa yang dia lakukan. Amin. Nah kita belajar, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama, berarti sudah pernah terjadi kelaparan seperti ini. Ya, mungkin kalau kelaparan yang pertama dia masih bertahan, kesulitan yang pertama dia bertahan. Tetapi karena ini kelaparan sudah terjadi beberapa kali, ya, dan dalam zaman Abraham juga, sebab itu Ishak mau punya pemikiran pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat 2. Bapak Ibu yang baca. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir,
Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Ishak anak Abraham, ya, dia taat dan setia. Dia punya planning. Dia punya planning, punya rencana. Karena apa? Karena keadaan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, ya. Kan manusia begitu, dia lihat, dia rasakan, dan keadaan yang sekitar keadaan juga mendukung perasaan dan apa yang dia lihat. Sehingga dia timbul mungkin sedikit khawatir. Kalau gue bertahan di sini terus, kayaknya nih bakal masalah. Ya, bakal masalah. Makanya dia punya planning, punya rencana. Awal dia punya planning, dia punya rencana. Yaitu gue mesti pergi ngadu nasib di negeri orang. Tetapi karena dia adalah anak yang setia, orang yang setia kepada Tuhan yang taat, maka Allah turut bekerja dalam segala hal bagi Ishak untuk mendatangkan kebaikannya. Dan puji Tuhannya, Ishak menurut sekalipun tidak masuk logika. Ya, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan lu ke Mesir. Dia pengen ke Mesir ngadu nasib. Ya, Tuhan ingetin karena Tuhan sayang sama Ishak, sama seperti Tuhan sayang sama kita. Cuman kadang-kadang Tuhan ingetin kita nggak peka, kita ngelawan sama Tuhan. Ishak diingetin oleh Tuhan dan Ishak taat. Kenapa? Karena dia percaya Bapak pasti punya planning jauh lebih baik dari apa yang saya planning. Bapaknya ngomong jangan pergi ke Mesir, diam di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Dan Allah berjanji apa di ayat ketiga? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai kamu dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada turunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Allah sudah bersumpah kepada Abraham bapaknya. Dan Allah juga bersumpah kepada kita, keturunan secara rohani Abraham, dari Abraham, bahwa di dalam Yesus Kristus segala berkat Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir kepada kita. Selama kita melakukan hukum yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dulu, yaitu hukum sunat dan hukum kasih. Makanya kemarin saya sudah bicarain, ada dua hal ini yang harus kita lakukan. Selama kita lakukan ini, dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Perjanjian yang kekal tidak mungkin bisa berubah. Hukum sunat sama hukum kasih sekarang juga sama. Hukum kasih kepada Bapa dan kepada sesama, dan hukum sunat kedagingan kita. Dulu sunat secara jasmani, sekarang sunat secara rohani. Jadi ada dua itu. Kalau itu melalui Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus, segala berkat yang Allah janjikan, berkat Abraham, Ishak, Yakub akan kita terima. Amin. Jadi nggak usah khawatir hidup ini. Dia pegang janjinya. Kita sekarang pegang janji Tuhan. Amin. Kita keturunan berhak mewarisi apa yang dulu Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Asal saya melakukan bagian saya. Dia percaya Abraham, Ishak. Betul? Sekalipun keadaan tidak mendukung dia, iman itu bicara iman. Iman tidak terpengaruh dengan keadaan. Iman bertentangan dengan logika. Logikanya kata dokter, kankernya udah stadium 7, nggak mungkin bisa hidup lagi. Sudah diusahakan, dokter memutuskan 3 bulan lagi umur. Logikanya 3 bulan lagi dia berangkat. Tapi waktu dia berharap kepada Tuhan, dia percayakan, Tuhan, hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Amin. Dia beriman akan janji Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus dia ingat, Lazarus Tuhan udah mati 3 hari 4 hari, udah bau busuk, Tuhan bisa hidupin lagi. Yang lumpuh Tuhan bisa buat berjalan.
Buta dari lahir Tuhan bisa buat dia melihat. Pendarahan berapa puluh tahun Tuhan bisa berhenti dalam saat itu juga. Berarti kita memiliki Bapa yang ajaib. Amin. Dokter boleh memvonis saya 3 bulan lagi, tapi saya percaya Tuhan, umur saya ada dalam tangan. Pada saat kita berserah pada Tuhan dan kita tahu Tuhan kita adalah yang maha baik, makanya banyak mujizat terjadi, termasuk saya mengalami mujizat. Amin. Bagi Tuhan tidak boleh. Percaya apa yang dilakukan. Coba ayat 12. Dia punya rencana, Tuhan punya rencana, tapi dia mau ngikuti rencananya Tuhan, planning Tuhan, betul? Rencana Ishak dia mau pindah ke Mesir, rencana Tuhan stay di sini. Dia percaya, dia nggak mau ikutin rencana dia, sekalipun rencana dia masuk akal. Kalau rencana Tuhan adalah tidak masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan suruh dia di negeri yang kekeringan, kelaparan. Amin. Justru di dalam kemustahilan itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Jadi jangan takut kalau sedang mengalami masalah. Sembah dia, sujud menyembah dia. Dialah Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, atas masalah kita. Maka nanti kita akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Ya. Lebih masuk akal adalah dia pindah ke Mesir. Kalau dia stay tidak masuk akal, tetapi dia taat dan setia. Dia dengar dan dia percaya rancangan Tuhan jauh lebih baik dari setiap rancangan saya. Amin. Firman Tuhan berkata, Ishak menabur di tanah itu, di tahun itu juga dia menabur, dan dia mendapat 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Karena dia taat sama Tuhan. Amin. Dia punya iman. Sekalipun iman ini bertolak belakang dengan keadaan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan pada saat itu, tapi dia taat, dia percaya dengan imannya bahwa dia memiliki Bapa yang ajaib. Amin. Ishak menabur di tanah yang kering, bukan di tanah yang subur. Amin. Ishak ini kan menabur di tanah yang kata Tuhan stay, yaitu tanah yang penuh dengan kekeringan, kelaparan. Dia menabur, gak masuk logika. Kalau menabur di tanah yang kering gak mungkin bisa menghasilkan. Dia harus menabur di tanah yang subur, makanya dia mau pindah ke Mesir. Amin. Anda juga menabur di tahun ini tahun kering. Memang penggenapan firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia semakin tidak baik. Tapi kalau kita berharap dan percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia nabur di tanah yang kering, tanah yang sudah tandus. Dia menabur di tanah yang sudah mati. Tetapi dia percaya. Roma 8 ayat 28. Coba kasih tahu Roma 8 28. Dia percaya akan janji Tuhan. Amin. Lakukan aja bagian kita. Ishak lakukan bagian dia. Dia nggak mau pusing, nggak mau pakai logika, dia mau pakai iman. Dia tanam benih di tanah tandus, tanah yang kering, tanah yang banyak yang masalah. Logika, kata orang lewat kuping, lu mana bisa lu nabur begini. Tapi dia percaya. Kenapa? Karena dia percaya dengan janji Tuhan. Saya, Ishak berkata begini, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi saya, karena saya mengasihi dia, saya taat sama dia. Bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan stay di sini. Sang pembuat mujizat itulah nanti yang buat mujizat. Yang tadi tanah tandus, tanah kering, Tuhan jadikan tanah yang subur, sehingga Ishak menuai 100 kali lipat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Gak usah pusing dengan keadaan. Bagian kita lakukan seperti bagian Ishak. Walau yang menabur dengan air mata, pasti Ishak menangis. Tuhan, saya tanah kering ini Tuhan. Yang menabur dengan air mata, pasti dia akan menuai. Kenapa? Karena dia menabur dengan air mata di dalam rencana Tuhan. Amin. Makanya gadis-gadis
gadis tuh ya, nanti teriak ya, jangan cari yang begitu, cari orang yang takut akan Tuhan, sesuai pilihan Tuhan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Ya, jangan jodoh kita ditentukan oleh keinginan kita secara pribadi. Biarlah jodoh kita, pasangan hidup kita ditentukan oleh Tuhan, pilihan Tuhan. Apalagi paling apes kalau ditentukan dan dipilih oleh apa? Sapam perumahan, ya hansip perumahan, jangan seperti itu ya. Ada nggak yang ditangkap hansip akhirnya terpaksa dia kawin? Betul ya, syukur-syukur Tuhan bekerja, Tuhan ampuni ya, karena dia angkat tangan, Tuhan ampuni segala kesalahan. Kalau udah terlanjur begitu nggak apa-apa ya, gak usah katakan ya. Kalau dulu kawinnya ditangkap hansip udah nggak apa-apa lah ya, tapi bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan akan berkati, karena Dia yang berjanji. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi, itu Tuhan. Amin. Amin. Hesti sampai sekarang Januar masih berjanji dan menepati ya, belum berubah ya. Ya, kalau bisa jangan berubah selama-lamanya, benar nggak? Nanti Hesti sekarang ngomong, Januar yang berjanji, dia pasti menggenapi. Begitu udah punya anak, Januar berjanji, dia yang mengingkari, jangan gitu ya. Tetap ya. Kalau orang yang hidup dalam Tuhan, pasti dia akan setia sampai mati. Amin. Seperti kita Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi, banyak rancangan di dalam hati manusia. Kita percaya, biarlah rancangan Tuhan yang jadi. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Sejak dalam kandungan, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Enggak usah khawatir dalam hidup ini. Amin. Ya, sekalipun saat ini zaman sulit, politik, segala macam ekonomi, semua sulit, dunia juga sulit. Ya, saya ngomong, ya tahun ini juga tahun yang sulit. Ya, ada kesukaran besar. Tapi nggak usah khawatir, kita pegang janji Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Bagi kita mungkin harus melewati ini mustahil, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan kita. Dia turut bekerja bersama dengan kita. Amin. Amin. Jangan andalkan pikiran kita. Jangan andalkan planning kita. Jangan andalkan. Kenapa firman Tuhan? Yang terakhir, ya, terkutuk soalnya kita di terakhir. WL Singa boleh naik. Coba buka Yeremia 17. Jadi nggak usah khawatir hidup ini, jalanin. Yang kerja, ya, yang berdagang, bisnis. Tetap menabur. Ya, percaya pertolongan Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yang terakhir ya, sebelum kita. Nah ini, kan ada dua versi, mau terkutuk atau mau diberkati. Amin. Saya baca ayat yang 5, Bapak Ibu 6, ya, gantian sama saya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri ini bisa pola pikir, planning, rencana, apapun. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia gak butuh Tuhan dalam setiap perencanaan. Gua lebih pintar, kayak murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat Yesus tertidur di perahu, ada badai, dia nelayan profesional sebenarnya, murid Tuhan Yesus. Dia berjuang untuk mengalahkan badai, topan yang Tuhan izinkan. Amin. Tapi sampai suatu saat Tuhan bilang begini, guru kenapa kau tidur? Kita mau mati. Suatu saat manusia pasti ada batasnya, kekuatan pola pikirnya, kemampuannya pasti ada batasnya. Jadi kita jangan mengandalkan hal itu. Ya, hal itu kalau kita andalkan membuat hati kita jauh dari Tuhan. Ayat 6 Bapak Ibu. Dia akan seperti senang tulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah lurus dan di padang gurun. Dengan barisan yang tidak. Amin. Orang seperti itu, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Selalu nanti ada kekhawatiran, selalu nanti ada kegelisahan. Apapun, banyak duit dia gelisah, nggak punya duit dia gelisah. Ya, dia berpikir banyak duit dia nggak gelisah, punya damai sejahtera. Tapi kalau orang yang seperti ini, ayat 5 dan 6, dia mengalami datangnya keadaan, tidak pernah mengalami keadaan baik. Punya duit dia pusing, nggak punya duit dia pusing. Betul? Kamu udah menikah kan? Waktu sebelum menikah nih ya. Ya,
Nggak menikah pusing. Apalagi kalau udah jomblo, udah kelamaan. Teman-teman ngomong, bukan muda ya, apa namanya? Kalau perjaka tong-tong. Mana ada sekarang perjaka ting-ting? Ya? Susah nggak nyari perjaka ting-ting, Pak? Hah? Jujur aja, jujur. Siska mana? Oh, nggak ada ya. Ini waktu dulu kan perjaka sebelum menikah, ting-ting apa tong-tong? Betul? Jujur aja, ngapain malu-malu? Saya juga dulu waktu sebelum menikah perjaka, belum nikah tapi tong-tong. Jujur, kenapa? Kita udah di dalam Tuhan kok, ngapain sembunyiin? Istri saya juga tahu kok. Saya banyak pacar, banyak perempuan kok. Waktu saya kawin dia bukan nggak dapat saya perjaka ting-ting, nggak perjaka tong-tong. Tong-tong teng-teng, tong-tong teng-teng. Iya nggak? Betul? Waktu kita belum menikah, seperti saya kasih tahu ya, punya duit pusing, tidak pernah mengalami keadaan baik. Nggak punya duit pusing, nggak kawin pusing. Betul Pak? Kawin pun pusing. Betul? Punya anak pusing, nggak punya anak pusing. Betul? Kaya pusing, miskin pusing. Jangan bilang, kan ada yang ngomong Pak, tapi kalau miskin lebih pusing. Siapa bilang? Siapa bilang orang yang miskin lebih pusing dari orang kaya? Justru orang kaya yang lebih pusing dari orang miskin. Anda belum kaya sih. Ya? Ya? Tuh coba deh. Kawin pusing, nggak kawin pusing. Kaya pusing, miskin pusing. Punya duit pusing, gak punya duit pusing. Betul? Inilah kehidupan di kolong langit. Nah kalau kita tahu begini, ya sudah jalanin aja, bersyukur aja. Kalau sekarang belum punya anak, bersyukur. Kalau sekarang udah terlanjur punya anak, pusing, bersyukur. Jalanin hidup, titik. Kalau gak punya duit, bersyukur aja. Ya, orang yang banyak duit juga belum tentu gak pusing. Lebih pusing dari kita. Nah kalau kita sudah tahu begitu, hidup kita lebih tenang. Amin. Kita jalani, berjalan bersama dengan Tuhan, akan selalu dalam keadaan baik. Ayat 7. Ini mah kita jangan ikutin yang tadi ya, 5-6 jangan ya. Ayat 7. Bapak Ibu baca. Amin. Yang dia menaruh harapannya, planningnya, rencana hidupnya kepada Tuhan, diberkati. Ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, menaruh rancangan-rencananya dalam tangan Tuhan, maka ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, selalu merambatkan akar-akar ke tepi batangnya, kokoh dan kuat. Ada badai pun dia nggak gampang terombang-ambing, karena akarnya sudah kuat menopang hidupnya, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Dunia boleh terik, boleh kering. Zaman sekarang boleh mengalami kesulitan, kekeringan, tetapi dia tidak mengalami kekeringan. Dan ajaibnya, di dalam kekeringan itu daunnya tetap hijau. Mana ada tumbuhan kalau musim kering daunnya hijau? Nggak ada. Pasti dia akan berubah menjadi kecoklatan. Tetapi makanya firman Tuhan bertolak belakang dengan keadaan dan logika. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan, rencana semuanya ke dalam tangan Tuhan, dia berdaulat penuh atas hidup kita dalam pikiran, perkataan, tingkah laku dan masa depan kita semua. Maka sekalipun musim kering, daunnya tetap hijau. Dan dia tidak khawatir dalam tahun kering. Ini tahun kering, besok tambah tahun lebih kering, besoknya lagi kuadrat kering, masa bodoh. Dia tak khawatir karena dia percaya akan janji Tuhan, bahwa dia tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Amin. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Amin. Dia nggak peduli dengan keadaan. Dia hanya percaya bahwa Allah dulu berjanji dengan nenek moyang saya, bahwa di dalam nama Yesus Kristus berkat Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin.